Gas 3 kilogram makin susah dicari. Ada yang sampai antri berjam-jam, bahkan yang paling menyedihkan adalah hingga jatuh korban jiwa. Kelangkaan LPG 3 kg. Kelangkaan gas LPG 3 kg. Di beberapa daerah, ada yang harganya melambung tinggi. Sebenarnya ini kenapa sih? Ada apa yang salah sebenarnya? Distribusinya kah? Atau justru kebijakan pemerintah yang makin ribet? Kita bahas semuanya pada episode Di Balik Gelap kali ini. Apa yang terjadi? Jadi, kalau kita lihat beberapa minggu terakhir, banyak daerah di Indonesia yang ngalamin kelangkaan gas LPG 3 kg. Orang-orang pada bingung, warung-warung juga mulai kesulitan stok, dan ya, yang paling nyesek harganya ikut melambung tinggi. Yang biasanya cuma 18 hingga 20 ribu. Nah, di beberapa daerah atau tempat tembus hingga 30 ribu bahkan lebih. Ini bukan cuma hoaks atau sekedar isu yang dilempar ke media. Ini nyata. Kalau kalian cek di Kompas, di CNN Indonesia ataupun Detik, mereka udah ngelaporin kalau di berbagai daerah seperti Bandung, Jakarta, hingga pelosok daerah pun ikut berdampak karena kesulitan gas LPG 3 kg ini. Dan pertanyaannya, kenapa bisa begini? Penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg. Jadi, setelah gue cek and recheck, coba cari tahu, ada beberapa alasan kenapa gas Myelon ini atau gas 3 kg ini tiba-tiba menjadi langka. Pertama, pelarangan penjualan di pengecer. Dulu, gas 3 kg bisa kita beli di warung, kios pinggir jalan, bahkan kadang di tetangga kita juga ada yang jualan gas 3 kg ya kan. Tapi mulai 1 Februari 2025 pemerintah resmi ngelarang pengecer jualan gas 3 kg. Jadi sekarang lo cuma bisa beli gas 3 kg di pangkalan resmi. Itu pun harus pakai KTP. Ribet gak sih? Kedua, ada pengurangan kuota LPG bersubsidi. Dulu pasokan gas subsidi disebar luas, tapi tahun ini pemerintah mulai ngurangi kuotanya. Tujuannya supaya subsidi tepat sasaran. Tapi masalahnya, gak semua orang punya alternatif untuk beli gas non subsidi. Akhirnya ya pada rebutan stok yang ada, terus distribusinya gak merata. Ini juga bikin pusing. Ada daerah yang stoknya aman-aman aja, tapi di tempat lain benar-benar kosong. Jadi kalau daerah lo gas 3 kg masih banyak, bersyukurlah. Karena di tempat lain orang-orang harus antri panjang cuma buat dapetin 1 tabung. Bayangin, cuma 1 tabung untuk antri berjam-jam. Dampaknya buat masyarakat. Nah, ini yang paling berasa. Apa dampaknya buat kita semua? Harga naik gila-gilaan, biasanya 18 hingga 20 ribu, sekarang bisa 30 ribu bahkan lebih. Kalau buat kita yang mungkin masih bisa kebeli, ya nggak terlalu masalah. Tapi gimana buat ibu-ibu rumah tangga atau pedagang kecil yang modalnya pas-pasan? Usaha kecil jadi kena imbas, seperti gorengan, warung makan, usaha kecil yang andelin gas subsidi. Mereka benar-benar kesulitan. Mau naikin harga makanan, takut kehilangan pelanggan. Mau bertahan, modalnya makin gede, serba salah. Terus antrian panjang dan ribetnya regulasi baru. Sekarang kalau lo mau beli gas, lo harus antri lebih lama, harus daftar pakai KTP, dan cuma bisa beli di pangkalan resmi. Bayangin yang tadinya tinggal beli di tetangga ataupun warung yang dekat rumah lo, sekarang harus lebih jauh dan lebih ribet. Apa solusinya? Pemerintah katanya udah nyiapin beberapa langkah-langkah buat atasi masalah ini. Pertama, penerapan sistem pendaftaran. Jadi mulai sekarang kalau mau beli gas LPG 3 kg harus daftar dulu, pakai KTP, dan sistemnya katanya biar lebih terkontrol. Masalahnya kita tahu sendiri, kalau sistem kayak gini suka ada aja kendalanya di lapangan. Kedua, penambahan kuota di beberapa daerah. Beberapa wilayah yang stoknya benar-benar kosong katanya bakal dapat tambahan kuota. Tapi ya kita lihat aja nanti realisasinya gimana di lapangan. 3. Edukasi dan pengalihan ke gas non subsidi. Pemerintah juga nyaranin buat masyarakat yang mampu supaya pindah ke gas 5,5 kg ataupun 12 kg. Tapi ya balik lagi, nggak semua orang siap buat ganti karena harganya lebih tinggi dan lebih mahal. Jadi kelangkaan gas 3 kg ini benar-benar berdampak
berdampak buat banyak orang. Dari kebijakan baru hingga distribusi yang kurang merata, semua bikin masyarakat makin pusing dan kesulitan. Pertanyaannya, menurut kalian ini kebijakan yang baik atau justru malah bikin susah? Apakah pemerintah harus cari solusi lain? Gue pengen dengar pendapat kalian semua. Tinggalkan komentar kalian di bawah. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik lonceng juga ya. Stay tune buat episode selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.